Kematian bukan bed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekh Muhammad Ali Al-Dib. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh peserta daurah Matan Jazariyah, Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu sekalian, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daurah Matan Al-Jazariyah. Semoga pertemuan kali ini kita bisa benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita, dan semoga pertemuan kita dicatat sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat. Ustadz dan Ustadzah sekalian, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran daurah pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam proses belajar, dan semoga diberikan pemahaman yang sempurna dari proses belajar pada hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita ajarkan kembali kepada murid-murid kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan kepada Syekh untuk menyampaikan materi pada pertemuan yang ke-12. Pada Syekh kami silahkan. Tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين Parahnya setengah matang وأشهد doang. ورسوله صادق الوعد الأمين. Saya minta tolong ya, yang lain boleh matikan mic dulu ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ثم أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf ya, keadaan sini juga kurang terang karena saya masih di Pontianak ya. Untuk sementara insyaallah saya mungkin minggu ini pulang insyaallah ke Jawa Timur. Insyaallah hari ini kita akan lanjut dari bab at-tanbihat. Di sini Ustaz Wahyu tulis at-tafkhim, at-tarqiq, ar-ra'ad, gak apa-apa ya. Ada memang versi Al-Jazari yang dibilang at-tanbihat, ada tafkhim wa ba'du at-tanbihat. Yang penting kita membahas tentang masalah tafkhim juga dan tarqiq. Dan bab selanjutnya akan juga kita bahas tentang bab hukum ar-ra, fokus hukum ar-ra, tentang juga at-tafkhim wa tarqiq. Karena ar-ra ada beberapa wajah ya, ada beberapa wajah, bisa tebal, bisa tipis, dan juga ada waktu bisa tebal dan tipis. Kita pilih aja. Ya, kita mulai insyaallah langsung dari bait 34. Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah berkata, "Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafz al-alif." Al-Imam Ibnu Al-Jazari ingatkan kita kalau huruf-huruf yang bersifat istifal, yang pangkal lidah itu di bawah, mustafil, harus dibaca dengan cara tarqiq, tipis. Ya, kebaliknya dari gemuk, dari tafkhim. Berarti faraqqiqan mustafilan min ahrufi, tarqiqkanlah huruf-huruf istifal yang bersifat istifal, ya. Dan
dia juga ingatkan hati-hati jangan baca alif mad dengan tafkhim. Tapi di sini beliau juga tidak jelaskan kalau memang alif mad itu ada dua keadaan ya. Bisa tebal, bisa tipis. Dan ini kaidah ya, semuanya fokus ya. Ada kaidah. Kalau mad bil alif itu ikut huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, mad bil alif juga harus ikut tebal. Kalau mad bil alif tipis, huruf maaf ya, kalau mad bil alif sebelumnya ada huruf tipis harus juga ikut tipis. Seperti apa? Kalau sebelumnya tebal kayak walad dallin atau qala as-sakhah at-tammah. Tapi kalau sebelumnya huruf tipis, huruf istifal kayak kitaba, kita, ya ayyuha. Ya, berarti Imam Ibnu Jazari di sini hanya saja kasih tahu kita hati-hati jangan tebalkan lafz al-alif. Beliau bukan salah, tapi beliau bilang untuk kita jaga mad bil alif ketika sebelumnya ada huruf tipis tapi kita baca dengan tebal. Kayak misalnya lillahi. Walaupun saya agak pernah katamu ya yang baca seperti itu atau kitaba kecuali kalau masalah fasaha tulisan aja di Indonesia atau Malaysia atau negara-negara yang pakai a. Ya, berarti di sini ingatkan kita huruf-huruf bersifat istifal yang pangkal lidah tidak naik harus dibaca dengan cara tipis, tarqiq. Dan dia ingatkan kita juga hati-hati jangan baca mad bil alif tebal ketika sebelumnya ada huruf tarqiq. Ya. Tapi kaidahnya kita sudah jelaskan kaidah yaitu masalah mad bil alif ikut huruf sebelumnya. Mad bil alif ikut huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf tebal, mad bil alif harus tebal. Kalau sebelumnya ada huruf tipis, mad bil alif ikut tipis. Ini bait 34. Berarti kita bilang bab ini lebih bagus dibilang bab at-tanbihat. Peringatkan ya. Ada hati-hati. Menurut Imam Ibnu Jazari dia akan sebutkan beberapa kalimat ya biasanya salah dibaca tebal padahal beberapa huruf itu padahal huruf tipis dari bait 35 kahamzi dan ada di versi lain wahamzu berarti kahamzi atau wahamzu. Dia bilang hati-hati hamz alhamdu ada yang baca tebal. Sebenarnya ini juga saya agak pernah katamu. Tapi mungkin di zaman Imam Ibnu Jazari, karena dia ulama besar sudah keliling dunia, mungkin dia katamu negara yang baca alhamdu, alhamdu. Mungkin juga dia katamu negara yang ada masalah fasaha tulisan kayak Indonesia, bukan tebal tapi di tengah. Alhamdulillah, seperti itu ya. Makanya dibilang hati-hati jangan tapi alhamdu, a'udhu. Kalau ini betul banyak yang baca a'udhu, wabil khusus orang-orang qari ya. A'udzu billahi seperti itu. Tapi ini juga salah. Yang betul itu a'udzu. Ihdina itu yang memang aneh. Enggak tahu kenapa Imam Ibn Jazari disebutkan hamzah ihdina kalau ada yang baca tebal. Saya enggak pernah ketemu dan memang sulit. Mau baca itu tebal bagaimana ya? Enggak bisa karena sudah kasrah ini. Tapi kita tetap bilang juga wallahu taala a'lam, mungkin Imam Ibn Jazari rahimahullah pernah ketemu yang baca ihdina itu tebal. Ya. Wallahu taala a'lam. Ihdina Allahi. Ya, ada yang baca ini betul ada yang baca seperti apa? Allah, Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allah. Ini saya banyak ketemu seperti itu. Jadi yang benar itu Allah. Sebabnya apa? Karena ketemu huruf tipis langsung ketemu huruf tebal. Berarti a'udzu karena memang itu jadi apa ya? Sunnah yang jelek dari qari lah. A'udzu seperti itu. Walaupun enggak ada alasan karena a'udzu semuanya tipis. Cuma memang banyak yang baca a'udzu. Allah ada yang baca banyak Allah karena sebabnya apa? Karena ada lam itu lam ismul jalalah itu tebal. Kalau kita enggak hati-hati ikut tebal juga. Hamzahnya ikut tebal jadi Allah. Thumma lami lillahi lana. Dia juga bilang ada yang baca lillahi rabbil alamin atau lillah itu. Jadi saya juga enggak pernah ketemu ya. Sejak saya ngajar enggak pernah ketemu yang baca lillahi. Mungkin beliau ketemu, mungkin.
Karena kita nggak tahu beliau itu sudah keliling kemana saja ya. Mungkin ada yang lidahnya sangat rusak. Ya, lana ada lana mungkin masalah fasahatul lisan. Wallahu taala alam. Ya, kita masuk bait selanjutnya 36. Wal yatalattaf. Ini betul ada yang baca wal yatalattaf. La. Sebabnya apa? Tebalkan lam liyatala, lam yang di tengah. Sebabnya apa? Karena langsung ketemu huruf ta yang tebal. Jadi wal yatalattaf, la. Yang benar itu wal yatalatta. Ya, berarti kita enggak boleh baca lam tebal, enggak boleh ikut huruf ta. Wa 'ala Allahi qasdus sabili, surat An-Nahl. Ada yang baca wa 'ala Allah. Kalau kita buru-buru jadi wa 'ala, la, wa 'ala. Yang benar itu wa 'ala, wa 'ala Allah, wa 'ala Allah. Walad itu ringkas dari kalimat waladhdallin Al-Fatihah. Ada yang baca waladhdallin, ini saya banyak ketemu yang seperti itu yang baca waladda. Sebabnya juga sudah jelas karena ada huruf dad. Kalau enggak hati-hati jadi wala. Berarti wal yatalattaf wa 'ala Allah walad. Ya, dan tadi itu juga kalimat lillah, tapi lillah itu enggak ada alasan ya. Tidak masuk akal juga. Tapi wal yatalattaf wa 'ala Allah walad, tiga-tiganya ada alasan bisa buat lamnya kalau enggak hati-hati tebal. Yaitu katamu huruf isti'la, huruf tebal. Ta wa 'ala Allah katamu lam yang tebal, wa 'ala Allah walad katamu juga huruf dad yang tebal. Masuk huruf mim. Berarti kita sudah bahas hati-hati huruf hamzah yang bisa jadi tebal, dan kita bahas juga tentang huruf lam yang bisa jadi tebal. Dan sekarang masuk huruf mim. Wal mimi min makhmasatin wa min marad. Dua kalimat di sini ya. Kalau kita gak hati-hati jadi makhmasah, itu sulit memang. Kita kalau mau buat tes untuk seorang qari, mau lihat mutqin atau tidak, kita kasih beberapa kalimat. Kalau di Mesir ya, makhmasah, hasa surat Yusuf, makhmasah surat At-Taubah. Kalau dia baca makhmasah, itu sudah kita bilang, kita tahu sudah ini bukan mahir. Hasa bukan mahir. Harus mim tipis, kha tebal, mim tipis, sad tebal. Berarti huruf tipis ketemu tebal, tipis lagi, tebal lagi. Sulit kan? Berarti hati-hati. Mim makhmasah dua-duanya, bukan satu mim saja. Mim yang pertama, mim yang kedua. Kalau enggak hati-hati akan ikut tebal. Jangan baca mah, katamu kha, tapi mah. Mim yang kedua, katamu sad, makhmasah. Bagaimana cara membaca? Makhmasah, bukan makhmasah. Wa mim marad. Kalimat marad, mimnya katamu ra yang tebal, ada yang baca fi qulubihim maradun, mara. Mim fathah ma, bukan ma. Berarti hati-hati juga. Maradun, bukan mara. Berarti semuanya termasuk Imam Al-Jazari bilang untuk kita hati-hati. Ingatkan kita hati-hati karena beliau katamu salah-salah seperti itu. Ya, ini bukan bab kasih ilmu baru. Cuma menurut Imam Ibn Al-Jazari ada beberapa huruf dalam beberapa kalimat yang menurut Imam Ibn Jazari bisa, kalau kita tidak hati-hati bisa salah, bisa jadi tebal walaupun huruf itu tipis. Sekarang selesai mim, masuk huruf ba. Barq, ya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ada yang baca wa bar karena kata murah yang tebal. Hati-hati juga. Batil. Ada yang baca batil. Ini menurut saya itu yang saya katamu, ada yang baca seperti itu, batil. Yang karena itu mad, tapi ujung madnya. Karena mau siap-siap untuk ta, maka jadi batil, salah. Tapi menurut Imam Jazari ada yang baca batil, langsung ba. Hati-hati ya, bukan ba. Ya. Bihim, bihi, mohon maaf ini juga gak. Gak ada ya, gak ada yang baca bihim, baknya tebal ya. Bihim sulit ya. Bihi juga gak ada. Tapi kita tetap kasih alasan untuk Imam Jazari, kita gak tahu dia katamu makhluk siapa yang, atau yang lidahnya sudah rusak 100% sampai baca bihim, bihi seperti itu mungkin ya. Wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha. Ini
واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجتثت وحج الفجر. Ya, ini dua bait dari Wahris sampai bait 38. Dia bilang hati-hati jaga sifat syiddah, sifat jahr yang berada di huruf ba dan jim, ya. Jangan sampai hilangkan sifat-sifatnya. Dia bilang kasih contoh apa? Fiha itu maksudnya di dalam huruf ba. Wa fil jim di huruf jim juga. Kahubbi. Ini yang kita selalu katamu. Ada yang baca hubbi, hubbi ya. Ba-nya jadi sifat hamas. Kita bilang ada sifatu jahar, sifat syiddah. Berarti dia ingatkan kita tentang sifat-sifat yang harus kita jelaskan. Hubbi, bukan hubbi. Syiddah ya, syiddah dan jahar. As-sabri ya, ba-nya hati-hati jaga. Jaga qalqalahnya, jaga sifat jahar, sifat syiddah. Rabwah ijtuthat. Surat Ibrahim ijtuthat. Kalau kita mulai ujtuthat ya. Bukan ijtuthat. Ujtuthat. Wa hajji al-fajri. Berarti di sini dia hanya saja ingatkan kita tentang sifat syiddah dan sifat jahar yang berada di huruf ba dan jim. Ya, hanya saja ingatkan. Ini bukan kasih kaidah baru atau kasih hukum baru. Ingatkan. Ya, berarti kalau kita hati-hati baca yang benar, ikut sifatul huruf, ikut hukum tajwid yang benar, insyaAllah gak ada masalah. Bab ini hanya saja ingatkan. Ya, sekarang masuk bait 39. Wabayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Beliau bahas tentang sifat al-qalqalah. Makanya kita bilang ini bukan bab tafkhim dan tarqiq. Kenapa? Karena ini kita sudah masuk sifat syiddah, sifat jahar, sifat qalqalah. Berarti lebih benar kita kalau bilang bab at-tanbihat, peringatkan. Ya. Dia masuk, dia bilang untuk kita jelaskan qalqalah ketika sukun. Memang qalqalah itu gak bisa kecuali kalau sukun ya. Beliau bilang untuk kita jelaskan sifatul qalqalah. Wa in yakun fil waqfi kana abyana. Ketika kita waqaf, huruf qalqalah itu datang di ujung. Waktu kita waqaf kayak wa ma kasab as-samad kana abyana, lebih jelas lagi. Berarti dia ingatkan kita kalau qalqalah itu harus dijelaskan, apalagi kalau datang waktu kita waqaf di ujung kalimat. Ya. Kembali lagi ke masalah tafkhim dan tarqiq. Bait 40. Waha'a hasa. Tadi kan saya bilang apa? Kita ada dua kalimat yang kita buat tes untuk murid-murid kalau sudah mutqin atau tidak. Yang tadi makhmasa. Sekarang hasa surat Yusuf. Ha tipis, sad tebal. Tipis tebal. Sulit gak? Hasa. Kalau kita gak latihan terus, tidak baca Al-Quran terus, jadi hasa, semuanya tebal, hasa. Makanya Imam Al-Ghazali bilang untuk kita hati-hati, jangan baca hasa, ya, karena hak tipis tapi sad tebal. Bagaimana cara membaca? Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Hasa. Gak boleh hasa, gak boleh sin, gak boleh juga tebal haknya, jadi hasa. Tapi tipis tebal. Ahattu. Nah, hati-hati juga dengan ahattu, bukan aha. Al-haqqu, jangan al-ha. Sekarang masuk huruf sin. Mustaqim, jangan baca mus. Pernah saya dengar ada yang baca mustaqim, tipis, tebalkan sinnya. Walaupun dia tidak langsung ketemu huruf tebal, tapi sebelumnya dhammah, buat posisi mulut juga. Kalau gak hati-hati jadi huruf selanjut dhamma itu, kalau gak hati-hati bisa jadi tebal. Jangan baca mus, tapi mus. Yasqu. Kalimat yasqu. Ini ada alasan jelas, yaitu ketemu huruf ta. Yasqu. Ada alasan juga jelas ketemu huruf qaf. Berarti jangan baca yasqu, tapi yes, tipis. Yasqu. Jangan sampai tebal sinnya. Ya. Sekarang masuk babur ra'at. Berarti yang tadi itu hanya saja Imam Ibnul Jazari ingatkan kita, bukan kasih kaidah baru.
hukum-hukum yang kita sudah pernah bahas. Qalqalah sudah pernah bahas, sifatul huruf sudah pernah bahas ya. Sekarang kita masuk babur ra'at. Saya mau bapak-bapak, ibu-ibu fokus banget sama saya karena saya akan insyaallah berusaha memudahkan babur ra'at. Kita sekarang akan membahas tentang bab kapan ra itu tebal, kapan tipis, dan kapan bisa tebal dan tipis. Ada khilaf. Kita hanya saja baca bait-bait ya, tapi setelah itu kita gak usah lihat syarah di sini, tapi fokus sama saya. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah berkata dalam bait 41, 42, 43. 3 bait ya. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Kalau kita jelaskan bab ar-ra'at, kapan tebal, kapan tipis, dan kapan tebal tipis, menurut ulama zaman awal seperti Imam Jazari, beda dengan ulama zaman sekarang. Berarti ada perbedaannya. Tapi kita insyaAllah akan jelaskan tentang apa ya, menurut Imam Ibnu Jazari ya. Biar gak pusing. Ar-ra itu yang paling banyak ra itu tebal. Kenapa dia langsung sebutkan kapan ra tipis? Waraqiq ra itu langsung dia sebutkan kapan tipis. Karena memang keadaan ra memang yang paling banyak itu tebal. Kalau ar-ra tebal itu ada 8 keadaan. Cuba 8 itu jadi 2. 8 keadaan ra-nya tebal. Jadi 2. Kalau kita setengah 8 itu 4. Berarti 4 keadaan tipis. 4 itu setengahnya berapa? 2. 2 keadaan itu ada tebal dan tipis. Biar gak sulit. 8 tebal, 4 tipis, 2 tebal tipis. Saya akan jelaskan lagi insyaAllah. Kapan huruf ra itu dibaca dengan cara tebal, tafkhim? Kita sudah bilang ada 8 keadaan. Ya, yang pertama, kalau ra semuanya ada hubungannya, kita ada 3 keadaan berhubungan langsung sama fathah. Dan 3 keadaan berhubungan langsung dengan dhammah. Berarti 6. Bagaimana Syekh? Yang pertama, kalau ra itu datang dalam keadaan fathah. Ra. Walaupun setelahnya mad atau bukan mad tetap sama. Berarti ra, kalau datang dalam keadaan fathah, tebal. Kita bilangnya ada 3 keadaan langsung ada hubungan dengan fathah. Yang kedua, kalau ra-nya sukun, tapi sebelumnya ada fathah. Seperti apa? Maryam. Qaryah. Berarti sukun sebelumnya fathah. Yang pertama fathah aja. Yang kedua, sukun tapi sebelumnya ada fathah. Yang ketiga, sukun sebelumnya ada sukun lagi, sebelumnya ada fathah. Berarti 3 keadaan berhubungan langsung dengan fathah. Yang ketiga itu contohnya apa Syekh? Yang sukun, sebelumnya ada fathah. Seperti apa? Nanti kita insyaAllah ada contoh-contoh. Nanti kita ada contoh-contoh akan murajaah lagi. Jangan khawatir insyaAllah. Tapi berusaha fokus dulu sama saya. Seperti wal asr atau wal fajr. Ra sukun. Sukun. Sebelumnya ada jim sukun. Fajr. Sebelumnya ada fathah. Wal fajr. Berarti kita tadi bilang ada 8 keadaan untuk tafkhim huruf ra. Kita sudah sebut 3 yang berhubungan langsung sama fathah. Fathah, rabbukum. Sukun sebelumnya fathah. Maryam. Sukun sebelumnya sukun lagi sebelumnya fathah. Wal fajr. Ada 3 lagi biar jadi 6 ya. Berhubungan langsung dengan dhammah. Sama juga kalau ra-nya datang dalam keadaan dhammah kayak rumman, rubama. Atau sukun sebelumnya dhammah. Furqan, Quran. Ya. Sukun sebelumnya ada sukun lagi, sebelumnya ada dhammah. Lafi khusr. Khusr. Ra sukun sebelumnya sin sukun, sebelumnya kha dhammah. Berarti sama yang tadi seperti fathah ya. Itu sangat mudah ya. Berarti kita sudah sebutkan 6. Kita murajaah lagi 6-6-nya. Yang pertama, ra-nya fathah. Sukun sebelumnya fathah.
Sukun sebelumnya sukun lagi, sebelumnya fathah. Dhammah. Sukun sebelumnya ada dhammah. Sukun sebelumnya ada sukun lagi, sebelumnya ada dhammah. Ya. Tinggal dua. Ya, tinggal dua keadaan yang buat huruf ra itu tebal. Yang pertama, ra sukun sebelumnya ada kasrah. Nah, fokus ya. Ra sukun sebelumnya ada kasrah, tapi setelahnya ada huruf isti'la, huruf tebal, bukan kasrah ya. Hati-hati ya, fokus lagi. Ra-nya sukun, tapi sebelumnya ada kasrah. Biasanya nanti kalau kita jelaskan keadaan ra tipis, kalau ra sukun sebelumnya ada kasrah, tapi di sini beda sedikit. Setelahnya, berarti sebelumnya ra sukun itu sebelumnya ada kasrah, tapi setelahnya ada huruf isti'la, tapi huruf isti'la itu tidak boleh jadi kasrah ya. Dan dalam satu kalimat. Contoh, qirtas inna rabbaka labil mirsad. Ra-nya sukun, mir. Sebelumnya ada kasrah, sebenarnya harus tipis, tapi di sini tebal. Kenapa, Syekh? Karena katamu langsung ada setelahnya huruf isti'la yang bukan kasrah dalam satu kalimat, yaitu sad. Qirtas, mirsad, firqah, firqah yang berharakat fathah qafnya. Berarti ini yang ketujuh, ra sukun, sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf isti'la. Dalam satu kalimat, huruf isti'la itu tidak boleh kasrah. Tidak boleh kasrah. Nanti kita akan tahu kenapa tidak boleh kasrah. Ini yang ketujuh. Yang terakhir, yang 8, yaitu ra sukun yang sebelumnya ada kasrah palsu, kasrah arid, kasr bukan asli, dan itu kalau ra sukun sebelumnya ada hamzat wasal atau alif wasal. Kalau di Indonesia dibilang alif wasal. Alif wasal itu alif yang jatuh ketika kita wasal. Contoh, Syekh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ini ra sukun sebelumnya ada kasrah. Ditebal. Kenapa? Karena i itu alif wasal, hamzat wasal. Kasrahnya bukan asli. Bagaimana, Syekh, kita bisa tahu asli atau tidak asli? Coba kita tambah huruf waw sebelum kalimat irji'i. Warji'i. Apakah masih ada? Apakah kita baca wa irji'i atau jatuh alifnya? Jatuh. Berarti ini kasrah bukan asli. Kasrah asli gak mungkin berubah. Kayak Fir'aun. Kalau kita tambah wa Fir'aun, gak mungkin kasrahnya jatuh, gak mungkin fa'nya hilang. Berarti ra sukun yang sebelumnya ada kasr bukan kasr asli. Asli itu yang gak akan pernah hilang. Wasal atau kita baru mulai tambah huruf, gak ada huruf. Kitab ada kasrahnya. Ya. Berarti kita harus baca huruf ra sukun yang sebelumnya ada alif wasal atau dibilang kasrah arid, kasrah palsu bukan asli, dibaca tebal. Ya, irji'i, irtada, ya, irtabtum. Ya. Berarti ini 8 keadaan. Kita murajaah lagi ya. 8 keadaan yang buat huruf ra tebal. Yang pertama, huruf ra fathah. Sukun sebelumnya fathah. Sukun sebelumnya sukun lagi, sebelumnya fathah. Dhammah. Sukun sebelumnya dhammah. Sukun sebelumnya sukun lagi, sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kalimat. Tapi huruf isti'la gak boleh kasrah. Dhammah, fathah gak apa-apa. Yang terakhir, ra sukun yang sebelumnya ada hamzat wasal atau alif wasal atau mau bilang kasr palsu, kasr ard. Sebelum kita pindah ke ra dalam keadaan tipis, apakah ada yang kurang jelas? Syekh, kalau kalimat Robbirhamhuma itu kalau disambung dari Robbi, ro-nya tebal tipis. Bal. Nah ini kaidah ini yang terakhir, Ustaz. Oh, terakhir. Rabbirhamhuma. Irhamhuma itu asalnya irhamhuma. Ini alif wasal. Jatuh ketika wasal. Tapi kalau kita mulai ada hamzah kan? Tapi kalau kita wasal, Rabbir jatuh. Berarti itu dibilang ra sukun sebelumnya ada kasr palsu atau alif wasal. Oh. Ya. Jadi tetap tebal, Syekh ya? Tebal, Ustaz. Siap. Sama mutmainnah turji'i illa man irtada in irtabtum, semuanya sama. Kaidah dia biar kita gak bingung. Kaidahnya
ada alif wasal sebelum ra. Mau tes Oh. ini alif wasal atau alif qata', mau tes coba tambah huruf waw misalnya. Ya, antum tadi baca apa Ustaz? Rabbir hamhuma. Wa qur Memang ini rabbir asalnya ham. kalau mulai irhamhuma, betul kan? Irhamhuma. Ya, betul. Coba tambah waw. Warhamhuma. Berarti jatuh, berarti ini alif wasal, ra-nya harus tebal. Jadi walaupun hamzah wasal hilang dan harokat sebelumnya itu kasroh, tetap tebal ya roknya, Syekh. Tetap tebal, tetap tebal. Siap. Ya. Ada yang mau tanya lagi atau ada yang kurang jelas? Karena memang bab Silakan. itu butuh kita fokus. Betul. Ustaz-ustazah yang lain barangkali ada yang mau bertanya, langsung saja dinyalakan mic-nya. Ada? Ya, ini semuanya paham, Paling insyaallah. saya ingin bertanya lagi, saya terkait standar tafkhim ro itu seperti apa sih? Karena terkadang ada yang mendengar sampai ro gitu. Itu bagaimana, saya? Ya, Terus supaya tidak bingung gitu. ya, ra itu memang tebal atau tipis. Gak ada seperti huruf-huruf lain itu ada tingkat untuk tebalnya. Kayak qaf itu memang ada level-levelnya. Kasrah beda dengan dhammah. Tapi kalau ra itu satu aja. Ra dhammah. Tunggu Abdullah, Baba lagi ngajar Abdul. Baba lagi ngajar abang. Sebentar ya, Mas. Baik, Syekh. Masuk. Ya, kita lanjut. Kalau ra itu dhammah fathah tebal. Tapi Ustaz itu tadi tanya itu pasti tentang masalah fathah. Karena ada yang baca ru, ya kita bilang nggak boleh berlebihan, nggak boleh takaluf sampai ru kayak kita monyong. Ada juga yang baca ra itu kayak ra kurang tebal. Berarti ra itu harus dibaca tebal yang kuat. Tebalnya harus kuat, harus jelas tanpa takalluf. Ya, berarti seperti apa? Ra. Jangan ro itu takalluf. Jangan juga ra dengan infitah, nggak boleh. Berarti kalau kita mau bilang ra waktu tafkhim ada sifat itbaq. Ada sifat itbaq. Ya. Waktu ra tafkhim harus tebalnya kuat. Ra. Tapi jangan sampai monyong. Jangan juga sampai baca infitah ra salah. Ya. Ada pertanyaan lain atau kita langsung masuk ra tipis? Saya untuk memastikan lagi, saya terkait yang tadi, yang isti'la tadi kan, kalau yang ro itu kadar tafkhimnya itu memang sama gitu ya, tidak ada levelnya. Nah, apa terkait yang isti'la itu level-level tafkhimnya itu seperti apa, Syekh? Misalkan huruf kho, apakah ketika kho itu kasroh dia kadar tipisnya berkurang, kadar tebalnya Ya, berkurang, atau goin itu, atau ya ketika Pak. kho dan goin sebelumnya kasroh apakah berbeda dengan sebelumnya fathah gitu, Syekh? Ya, ini memang bab lain, tapi gak apa-apa saya jelaskan. Huruf-huruf isti'la, huruf tafkhim, khussa, dagtin, qidh, itu ada darajat. Ada darajat itu level-level. Ya, dan ini memang bab lain ini. Kalau kita jelaskan lama banget. Memang beda, Ustaz. Ya, kalau fathah, setelahnya mad bil alif lebih kuat daripada fathah saja. Fathah saja lebih kuat daripada dhammah. Dhammah lebih kuat daripada kasrah. Sukun itu kita lihat huruf sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya fathah masuk dengan level kedua sama fathah. Kalau dhammah, sukun sebelumnya ada dhammah masuk dengan dhammah. Kalau sukun sebelumnya kasrah masuk dengan level 4 yang terakhir. Contoh, ونزعنا ما في صدورهم من غل. Memang ghain kha kasrah atau sukun sebelumnya kasrah gak boleh dibaca tebal. Tidak ada sifatul isti'la, tidak ada sifatul isti'la, tapi gak kedengaran tebalnya. Karena saya dengar yang baca ونزعنا ما في صدورهم من غل, baksa banget keluarkan tebalnya, gak bisa. Ghillin gak kedengaran sama sekali tebalnya. Khi juga min khifati gak boleh dibaca min khi, dipaksa juga mau baca tebal gak ada. Khi beda dengan kha. Berarti kalau huruf-huruf tebal lain memang ada darajat, ada level-level tebalnya. Ada yang bilang ada 4 level, ada yang bilang ada 5 level. Kalau saya ikut mazhab yang bilang 4 level,
Tapi sukun itu lihat sebelumnya. Sebelumnya fathah ikut level yang kedua. Sebelumnya dhamma ikut level ketiga. Sebelumnya kasrah ikut level yang keempat yaitu kasrah saja. Ini butuh kayaknya apa ya? Butuh waktu lain untuk Khusus, jelaskan. bahasan khusus Ya, ya. insya Allah. Nanti akan kita bahas itu insya Allah. Yang penting ra itu beda karena memang sukun itu ra itu memang beda, bukan termasuk huruf isti'la yang selalu isti'la, bukan huruf selalu tebal. Ya. Dan ini yang belajar saya dari guru saya. Ada pertanyaan lain Ustaz? Eh, dari huruf istilah itu semuanya ada levelnya. Apakah Ada. hanya huruf termasuk shad juga sih. Ketika shad kasroh dia nggak terlalu tebal gitu ya. Enggak. Oh, enggak ya. Yang tidak terlalu jelas tebalnya kha dan Ghain. ghain. Ada juga yang masukkan qafnya, tapi qafnya kita harus jelaskan tebalnya biar gak mirip kaf. Hmm. Ya. Ya, ya. Tapi Siap, siap. yang betul gak jelas tebalnya kha dan ghain. Itu yang dibilang tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Baik. Ya. Siap, siap. Ada bahasan khusus nih kayaknya sih. Butuh penjelasan Iya, ini khusus. bab lain Ustaz. Bab lain ya. Biar pesertanya tidak bingung ya. Mau Siap, siap, siap. nggak kemana-mana. Ya, syukur saya. Baik, silakan dilanjut saya. Barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan Saya sebelum mau saya bertanya melanjutkan. Ustaz, mau Silakan. bertanya Ya, Ustaz silakan. Silakan, Pak. mengenai akhirah. Itu akhirnya kan dari kha, Ya. jadi kasroh. Apakah kita harus angkat pangkal lidah untuk membaca khi-nya itu? Akhirah. Kalau yang naik itu hanya saja naik makhrajnya Pak, bukan naik sifatnya. Sekali lagi saya bertanya Ustaz, saya masih kurang jelas. Masalah Iya. khi ya, khitoba. Khi itu kan kha sendiri, kalau kha sendiri kan itu termasuk huruf isti'la. Begitu di kasroh, apakah tetap mengangkat pangkal lidah untuk baca khi-nya? Enggak. Khitoba. Tidak Jadi ada sama tipis. sekali. Jadi dia Tipis. tipis akhirnya. Meskipun dasar katanya itu Ada dia sih. kha tebal. Ada sedikit Pak, ada sedikit naik tapi gak jelas. Saya selalu bilang ghain, kha ketika datang kasrah atau sukun sebelumnya kasrah kayak afril. Dari guru-guru saya tidak baca sama sekali tebal. Tapi sifatul isti'la memang masih ada sedikit isti'la tapi bukan isti'la yang buat tafkhim. Karena kita tahu tafkhim itu mustahak dari isti'la. Kalau isti'la yang benar, yang jelas itu akan buat hasilnya akan ada tafkhim, ada gemuk suaranya. Tapi kalau isti'la Jadi ketebalannya tipis ya, ketebalannya sedikit aja ya. mau bilang sedikit boleh Pak, tapi menurut saya itu gak nampak sama sekali. Gitu. Yang kita dari qari aja Syibir Syekh Al-Husari atau Syekh Terus Al-Masrawi mengenai seraknya sendiri harus enggak? Khi itu harus ada seraknya apa tidak? Khi apakah suaranya ada serak gitu, serak? Maksudnya ngorok. Nggak ada Pak. Ya. Nggak boleh ada. Harus kita menghindari dari ngorok itu. Khi. Bukan khi. Beda khi dengan khi. Ha, hu, khi. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya Syekh. Silakan. Untuk ro itu ketika kita melafalkan, saya pernah dengar katanya tidak boleh terlalu banyak getar. Misalkan ro atau ri. Itu sebenarnya harus berapa kali getaran atau seperti apa Syekh? Atau mungkin saya lafalkan, mohon dikoreksi. Fathah, kasroh, dhammah. Ro, ri, ru. Begitu Syekh. Ya, ini cukup Pak. Memang sifatut takrir itu gak akan jelas di huruf ra ketika fathah, dhammah, kasrah. Sifatut takrir itu akan jelas ketika kita baca ra sukun atau tasydid. Dan memang sebentar lagi kita akan jelaskan yang tadi itu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Kita harus apa ya bahasa Indonesia? Samarkan ya sifatut takrir atau tidak terlalu baca takrir gatarannya ketika huruf ra bertasydid. Tapi kalau hitung beberapa kali itu gak ada ulama yang pernah ada hitungannya. Kalau ada yang bilang ada hitungan itu untuk memudahkan aja untuk murid-murid baru. Ya, biar memudahkan saja. Tapi itu semuanya ikut talaqi wal musyafah, ikut guru. Guru bisa bilang ini benar atau tidak. Tapi kalau fathah, ra. Apakah lidah kita itu ada getaran? Ra nggak bisa. Nggak ada Pak.
Sama sekali nggak ada ra. Karena kita sentuh makhrajnya langsung pindah. Maaf. Abang tahu kan? Abang itu tahu kan? Bahwa lagi ngajar nggak boleh abang. Abang dari sana aja. Sendiri ambil dari sana. Dari sana. Ya. Sana sendiri ya. Berarti kalau huruf ra itu berharakat, bukan tasdid ya, harakat kayak ra, ru, ri, nggak ada takrir. Takrir itu sebabnya kita masih berhenti dalam makhrajnya. Kayak ar-ra. Ini pasti ada takrir. Abdullah, nanti baju dulu. Oh, kasih betul keluar pertama. Sudah jelas Pak ya? Berarti takrirnya ketika sukun, karena kita masih berhenti dalam makhrajnya, masih ada sifat tawassut. Ya, kayak qaryah, kita menghindari dari takrirnya. Jangan qar, tapi qaryah, ada takrir. Mau bilang 1, 2 kali. Ini semuanya tergantung gurunya yang dengar benar atau tidak. Tapi gak ada memang gak ada dari ulama kita seperti Imam Ibn Jazari atau ulama lain yang bilang harus takrir itu 2 atau 3 atau 4 kali. Gak ada. Berarti takrir itu datang ketika kita baca ra sukun atau tasydid. Sebabnya apa? Karena kita masih berhenti di makhrajnya. Tapi kalau kita fathah, coba. Nggak bisa ra, nggak bisa. Ra. Lidahnya sentuh makhraj ra, langsung pindah. Ra. Tapi kalau mau takalluf jadi ra, berhenti di makhraj itu nggak boleh. Salah. Jelas Pak? Baik, terima kasih Syekh. Sama-sama. Jazakallah khair. Wa iyyakum ya rabbal alamin. Kita lanjut ya karena memang di sini sudah mau zuhur sebentar lagi. Kita belum jelaskan ra kapan ra tipis. Tarqiq ya. Kita bilang tebal 8. Setengahnya jadi 4 ya, tarqiq. 4 keadaan tarqiq. Yang pertama ada 3 berhubungan langsung dengan kasrah. Seperti tadi. Kita tadi bilang berhubungan langsung sama fathah dhamma kalau tafkhim. Di sini tarqiq ada 3 berhubungan langsung dengan kasrah. Kalau ra datang dalam keadaan kasrah kayak ridwan ya, rijala, rijala. Kemudian sukun sebelumnya ada kasrah seperti tadi juga ya. Miryah, tapi bukan setelahnya. Tadi kita bilang sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Di sini enggak boleh ada setelahnya huruf isti'la, enggak boleh sama sekali ya. Kayak Fir'aun, miryah, tipis juga ya. Berarti kasrah, ra-nya kasrah atau ra-nya sukun sebelumnya kasrah, atau sama juga ra-nya sukun sebelumnya ada sukun lagi, sebelumnya ada kasrah. Seperti apa? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr itu tipis, nggak ada wajah lain. Berarti kita sekarang bahas tentang ra yang wajib dibaca dengan tipis, bukan yang ada khilaf atau beda pendapat ya. Yang terakhir, kalau ra sukun sebelumnya ada ya sukun. Kalau ra sukun sebelumnya ada ya sukun, kita nggak usah lihat yang sebelumnya itu, nggak butuh. Seperti apa? Khabir, basir, khair. Walaupun ya sukun itu ya lin. Berarti itu kaidah. Nggak boleh dibaca tebal sama sekali. Ra sukun, sebelumnya ketemu ya sukun, ya mad atau ya lin. Tetap ra-nya tipis. Jelas? Ini 4 keadaan untuk ra yang buat huruf ra itu dibaca dengan tarqiq, tipis. Ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah. Maaf ya, ra sukun sebelumnya kasrah betul. Kayak miryah. Ra sukun sebelumnya sukun lagi sebelumnya kasrah. Kayak hijr. Ra sukun sebelumnya ada ya. Sukun. Seperti khabir, basir, khair, at-tayr. Ya. Setelah itu ada 2 keadaan yang buat huruf ra itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kita tinggal saja pilih. Mau baca tebal, benar. Mau baca tipis, benar. Yang pertama kalimat firqah. Beda dengan firqah yang tadi. Kalau firqah itu wajib tebal. Firqah. Ini ikut kaidah ra sukun. Sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la yang bukan kasrah dalam satu kalimat. Makanya saya selalu bilang bukan kasrah. Karena kalau kasrah kayak firqin, surat Asy-Syu'ara, hanya saja satu kalimat dalam Al-Quran.
surat Asy-Syu'ara, fanfalaqa fakana kullu firqin. Kenapa di sini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis? Karena huruf isti'la yang datang setelah ra sukun itu dalam keadaan kasrah. Kita sudah tahu kasrah itu, tadi kita sudah bahas ada level-level tebal. Kasrah itu level yang paling rendah, yang paling bawah. Makanya ulama yang bilang ra dibaca firqin tipis, mereka anggap huruf isti'la itu yang datang setelah ra sukun tidak penting karena tebalnya tidak kuat. Tapi ulama lain bilang enggak, kita ikut kaidah yang tadi kita sebutkan dalam 8 keadaan. Ra sukun sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kalimat. Walaupun kasrah mereka bilang tetap ra-nya tebal. Jadi dibaca firqin. Ini hanya saja ada khilaf ketika kita baca dengan wasal. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Tapi kalau kita waqaf dengan sukun tetap tebal satu wajah saja. Firqa. Firqa. Kecuali kalau kita baca sukun itu dengan yang namanya raum. Mungkin ada yang pernah dengar kalimat raum. Raum itu kita kasih sedikit suara kasrah. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل ذان تناول. روم itu yang orang dekat yang dengar, kayak saya baca seperti itu. فانفلق فكان كل فرق sedikit aja. Itu namanya raum. Kalau raum berarti tetap kembali lagi ada dua wajah. Bisa jadi firqi atau firqi. Tapi kalau kita baca dengan sukun qalqalah hanya saja dibaca tebal. Sudah jelas? Ini yang pertama yang ada dua mazhab. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kalau kita wasal, ada dua. Tebal, tipis, dua-duanya benar. Kalau kita waqaf dengan sukun, wajib dibaca tebal. Ikut kaidah yang tadi itu kayak mirsad, qirtas. Kalau kita baca dengan raum, kembali lagi ada dua. Ya. Keadaan yang kedua, atau yang buat huruf ra itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, itu kalau ra sukun, sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada kasrah. Itu kan tadi kita sudah sebutkan dalam huruf ra kapan tipis, ra sukun, sebelumnya kasrah. Tapi di sini sukun yang di tengah itu huruf isti'la. Tadi kita bilang hijr. Hijr itu huruf jimnya itu tipis. Bagaimana kalau huruf sukun yang sebelum ra itu huruf isti'la? Kayak Misra, udkhulu Misra insyaallahu amin. Negara saya, Misr. Kalau kita waqaf udkhulu Misr, sebenarnya keadaan ini harus dibaca tipis. Kenapa ada beda pendapat? Karena sad itu ada isti'la naik. Ada dari orang Arab yang rasanya sulit dibaca, ra-nya tipis, pindah dari tebal ke tipis. Makanya mereka pilih dibaca tebal. Misr. Misr. Ada satu kalimat lain, wa asalna surat Saba, wa asalna lahu aynal qitr. Berarti ada dua kalimat ya. Misr sama qitr. Mau baca tebal silakan. Mau baca tipis silakan. Yang baca tipis tetap seperti hijr. Tidak peduli huruf yang sukun itu isti'la atau bukan. Tapi tetap ada khilaf, tetap kita boleh pilih yang mana saja silakan. Kalau Imam Ibnul Jazari sendiri pilih apa? Pilih Misr, lebih bagus, lebih afdal dia baca tebal ra-nya. Kenapa Imam Ibnul Jazari? Karena dia bilang ketika kita wasal, ra-nya fathah. Misra, idkhulu Misra. Makanya dia pilih dibaca ra-nya waktu waqaf tebal. Tapi ini pilihan beliau sendiri, bukan ilzami, bukan wajib kita ikut. Dia pilih wa asalna lahu aynal qitri, dia pilih baca tipis ra-nya. Kenapa? Karena dia bilang ketika kita wasal ra-nya kasrah, dibaca tipis. Tapi apakah kita harus ikut? Tidak. Saya sendiri pilih apa? Saya sendiri lebih ringan untuk mulut, dibaca tebal. Berarti terserah. Coba lihat mana lebih ringan untuk mulut. Mau baca al-qitr, pindah dari tebal ke tipis, qitr. Bisa? Silakan. Sulit, mau tebal langsung pindah tebal, qitr. Lebih mudah, silakan. Misr, silakan. Misr, silakan. Tergantung mana yang lebih ringan.
Berarti ini dua keadaan yang buat huruf ra boleh tebal, boleh tipis. Ada ulama di zaman sekarang, ada ulama lain tambah yasr. Nanti Ustaz buka lagi ya PDF-nya sebelum kita tutup ya. Langsung Ustaz turun ke halat tarqiq ar-ra. Halat tarqiq ar-ra. Di sini yang punya PDF itu bisa cek sendiri ya karena waktunya sempit. Ustaz Wahyu sudah tulis beberapa kalimat yang datang di bab at-tanbihat kayak alhamdulillah talattaf ahattu a'udzu 'ala Allah semuanya ditulis sama Ustaz Wahyu. Seperti ini nanti murajaah sendiri ya. Yang penting kita mau bilang kalau ada memang tambahan dari ulama-ulama lain masalah huruf ra. Yang ini saya bukan ya? Enggak Ustaz, lanjut lagi. Lanjut ya. Ini ya Syekh. Ya di sini kita Halatul sudah bilang tarqiq. kapan kita ikut mazhab Imam Jazari beberapa keadaan yang untuk tipis kita sudah sebutkan 4 saja kan. Di sini ada tambahan satu lagi ketika ra-nya dibaca di kalimat satu kalimat aja majriha. Apakah benar? Benar ya. Apakah Imam Jazari salah? Bukan. Imam Jazari kasih kita kaidah. Ini bukan kaidah, ini hanya saja satu kalimat datang dalam Al-Qur'an ya yang dibaca tipis. Ya. Berarti yang tambah itu biar kita hati-hati aja. Tambah majriha pasti otomatis dia dibaca tipis. Nggak mungkin dibaca majriha. Kalau sudah ada imalah dibaca tipis. Berarti tetap ada 4 yang tadi saya sebutkan. Kasrah kayak rih. Ya. Sukun sebelumnya kasrah Fir'aun. Nggak tahu Ustaz Wahyu tulis rih lagi dia. Kenapa ya? Ya Fir'aun. Kasrah sebelumnya sukun. Sebelumnya ada kasrah Hijr. Ini Ustaz Wahyu kayaknya ada beberapa salah di sini. Saya baru kesalahan ya. Ya, yang keempat ra sukun sebelumnya ada ya sukun khair qadir. Kita sudah jelaskan ini. Yang kelima itu tambahan dari ulama di zaman sekarang enggak apa-apa. Masuk tafkhim kita tadi sebutkan ada beberapa tafkhim. Kita sebutkan ada 8. Coba sini ada 10. Kok bisa Ustaz Wahyu tulis 11 tapi ya Allah. Ya, coba kita cek ya. Saya baru cek wallah. Ramadan kita sudah sebutkan. Maryam sudah. Ya, fathah kemudian fathah sukun sebelumnya fathah. Sukun sebelumnya sukun lagi sebelumnya fathah. Mad itu sebenarnya tidak harus juga ya. Tidak harus disebutkan karena memang itu termasuk juga sukun. An-nar. Tapi ada ulama yang tambah silakan. Kafaru dhammah sudah. Berarti yang keempat itu tidak harus ya. Kafaru dhammah. Sukun sebelumnya dhammah Quran sudah. Maryam itu salah. Ya Allah, Ustaz Wahyu. Astaghfirullah. Ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya dhammah itu di 2 kali ya. Khusr. Ra sukun sebelumnya dhammah itu Quran. Ra sukun sebelumnya dhammah itu salah tadi Ustaz Wahyu tulis itu ya. Khusr. Ya, khusr itu sukun dhammah. Ya, sudah jelaskan. An-nur enggak butuh. Itu seperti tadi juga dia sebutkan mad itu di fathah ya. Enggak butuh an-nur itu enggak butuh karena juga ini termasuk sukun. Ra sukun ketemu sukun lagi ketemu dhammah sama. Firqah, kertas kita sudah sebutkan. Yang ra sukun sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kalimat yang kita bilang selalu bukan yang kasrah. Ini sudah kita sebutkan. Ra sukun sebelumnya ada hamzat wasal atau kasrah palsu sama. Berarti jangan bingung, jangan ikut ini ya. Jangan bingung. Yang tadi saya sebutkan hanya saja itu. Yang penting itu yang ada 2 pendapat ya. Ini yang penting. Ini yang ada tambahan dari ulama. Dan saya akan kasih pendapat saya sendiri. Firq kita sudah bahas. Misr al-Qitr kita sudah bahas. Yang ketiga itu ini sebenarnya ada ulama, bukan artinya kita buang pendapat ulama itu, tapi lebih bagus ikut aja kaidahnya. Ini mereka bilang asri fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wattabi' adbarahum wa la yaltam. Surat apa saya lupa ya. Yang penting asr. Ulama itu bilang ada 2 pendapat. Kenapa? Kan sukun sebelumnya sukun lagi sebelumnya fathah harus tebal.
atau karena memang asalnya asri, tapi karena fi'il amr dibuang yaknya, makanya yang baca sukun, yang baca tipis karena dia mau kasih tanda kalau ada ya terhapus. Mau ikut silakan, tapi menurut saya itu lemah. Mazhab ini lemah. Asr, waqaf, fa-asr, fa-asr. Walaupun ada ulama bilang boleh dibaca fa-asr, tapi kalau saya sendiri pilih ikut kaidah. Ya, kita nggak peduli apakah ada huruf terhapus atau tidak, karena ini masalah nahwu dan sarfin. Yasri wal laili idza yasr. Kita selalu dengar ada dua pendapat sini. Ini terkenal banget. Kalau saya pilih yang mana? Pilih tebal lah. Tebal karena wal laili idza yasr, ra sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya ada fathah. Sudah. Tapi apakah kita buang pendapat ulama? Bukan. Saya agak berani. Ya, mau baca yasr silakan. Walahul jawaril surat Ar-Rahman. Al-jawari al-munsyaat asalnya al-jawari, tapi yakni terhapus. Itu masalah sarf, masalah bahasa Arab ini. Ada yang baca al-jawar, tapi benar yang mana al-jawar. Mau ikut yang bilang al-jawar silakan. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, surat Al-Qamar. Ini ra sukun, sebelumnya ada dhammah, otomatik tebal, wa nuzur. Tapi di sini ada yang baca wa nuzur. Kenapa? Karena asalnya wa nuzuri. Berarti karena ada alasan yang ketiga itu ada ya terbuang, terhapus. Apakah lebih bagus kita ikut? Tidak. Lebih bagus kita tidak ikut yang ketiga ini. Ya. Tapi kalau ketemu orang yang ikut, jangan salahkan. Tetap aman insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang kurang jelas ya, ini saya kasih 3 atau 4 menit lagi untuk bertanya, karena sudah mau siap-siap zuhur insyaAllah. Baik, Syekh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja. Izin bertanya kembali, Syekh. Kalau Silakan. kesalahan tarkik tafkhim ini masuknya dia lahnul jali atau khafi? Kopi. Baik, Syekh. Kopi insyaAllah. Tidak ada masalah. Ya juga masalah lahan jali, lahan khafi itu juga sebenarnya tergantung apakah lahannya sangat jelas, karena memang ada ulama langsung bilang kalau termasuk huruf masalah tafkhim tartiq itu lahan khafi. Tapi ada ulama lain bilang apa? Kalau memang ra itu kayak rabbuna, tapi ada yang baca rabbuna, rabbuna. Kalimat khafi itu gak bisa dibilang kita khafiyah lagi ya. Kenapa? Itu mendapat ulama yang kedua. Karena semua orang-orang awam kalau dengar langsung tahu ini salah. Tapi kalau yang merusakkan salat, kita ikutlah yang ini dibilang lahn khafi aja. Karena itu tidak merubahkan makna, tidak merubahkan makhraj. Cuma menurut ulama lain, itu sudah masuk lahan jali itu karena sangat jelas. Karena daerah itu atau negara itu atau memang secara umum semua orang-orang itu baca ra otomatik. Ar-Rahman. Tapi kalau ada yang baca Ar-Rahman, karena kalau bahasa Arab khafi itu yang tidak kelihatan. Jali yang sudah jelas salahnya. Tidak mau ikut yang mana silakan. Tapi kalau menurut saya itu tetap lahan khafi. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Afwan Syekh, untuk ro sukun yang sebelumnya sukun dan sebelumnya huruf berharokat fathah itu, kalau hurufnya seperti huruf apa rokhawah Ya. sin gitu agak lama gitu ya. Rokhawahnya tetap ini ya saya agak lama gitu ya. Bukan agak lama, Khusr. kasih haknya aja kayak Kasih haknya aja ya. Ya, khusr, tapi jangan Khusr. berlebihan. Jangan khusr ya. Hanya saja Oh. khusr. Yang penting jangan mantul. Khusr. Jangan wal asr, asr itu sudah mantul ini. Wal asr. Nah, kasih haknya saja. Asr. Ya. Yang sebelumnya qalqalah Syekh? Wal Ya, fajr, qadar, itu qadar gitu. mudah, lebih mudah ini. Lebih mudah ya.
Anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Qadar. Jangan Qadar. sampai dan ada yang baca juga qadir, ya kasih jiddah kayak harakah, itu salah juga. Ya. Baik. Kalau biasa cuma berusaha pindah dari sukun ke sukun selanjutnya dengan cara yang benar. Jangan qadir kasih jiddah kayak harakah. Tapi qad kayak kalau aja barusan masuk ra. Qadaru, qadaru, Qadar. fajru. Qadar. Ya. Qadar. Baik, Syekh. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti mungkin di grup ya kan ada Ustaz Lutfi, ada Ustaz nama Ustaz Ujang ya. Ujang Saprudin. Ya. Kalau ada yang mau tanya juga mau sampaikan ke saya juga, saya siap insyaallah. Baik, Syekh. Alhamdulillah. Siap. Japri enggak apa-apa, Syekh, apa gimana? Atau lewat Ustaz Lutfi? Ya, boleh apa saja boleh insyaallah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya terkadang banyak permasalahan yang kita butuh jawaban dari yang kredibel gitu. Saya kalau cari di kitab ya apa kadang nggak ketemu gitu. Nggak apa-apa, kalau ada seperti itu langsung ke saya juga boleh insyaallah. Langsung ya, Syekh. Alhamdulillah. Makasih banyak, Syekh. Sama-sama insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti Tanya, oh ada yang Assalamualaikum. oh ya silakan Assalamualaikum. Pak. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, Syekh, itu kalau roh tebal, roh tipis itu ada perbedaannya, lidahnya itu bisa nggak diperjelas kembali di mana posisi lidahnya itu, Syekh? Iya, Syekh. kalau ya Pak, ini kita anggap ya, ini lidah kita ya, lidah kita ini seperti ini, keadaan normal itu lidahnya lurus ya. Ya, kita mau baca ra tipis, yang naik hanya saja ujung lidah, sentuh makhraj ra. Fil. Kalau mau baca ra tebal, ya, yang naik dua-duanya, ujung sama pangkal. Ujung sama pangkal kalau tebal. Ya, ujung aja kalau tipis. Iya, oke. Syukran. Afwan. Ya. Silakan Ustaz tutup Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan daurah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Syekh atas penyampaian ilmunya yang luar biasa. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga ilmu yang Syekh sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin. Sehingga kami bisa menyampaikannya lagi dan mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Syekh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Syekh dan terima kasih banyak kepada semua peserta, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang telah berkenan untuk tetap bergabung dan istiqomah belajar. Semoga ilmunya tetap bisa bermanfaat, bisa diamalkan dan bisa disampaikan kembali. Dan semoga kita bisa istiqomah belajar sampai selesai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ujang Saprudin selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan, Syekh. Wa iyyakum barakallahu. Kasiran. Terima kasih Syekh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum.